Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran IPS di SD. Sebelum itu, kami ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Anissa Nihini dari kelas 3 4B PGSD dengan NIM 2211031004. Next slide, please. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Nyoman Triastiti dengan NIM 2211031106. Perkenalkan, nama saya Made Yunita Dewi dengan NIM 2211031128. Perkenalkan, nama saya Komang Diana Riani dengan NIM 2211031201. baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran SD. Nah, model pembelajaran untuk IPS SD adalah metode untuk pendekatan yang digunakan untuk mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kepada siswa sekolah dasar. Nah, tujuan dari penggunaan model pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep-konsep IPS secara lebih baik melalui pendekatan yang interaktif, aktif, dan menyenangkan. Nah, pengetahuan IPS ini merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Next. Nah, materi ini akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan yang pertama itu model pembelajaran IPS, ada yang model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu cara yang efektif untuk membuat pelajaran IPS lebih menarik. Dalam model ini, peserta didik diberikan tugas untuk mempelajari suatu topik secara aktif yang melalui penyelesaian proyek nyata. Misalnya, mereka bisa membuat peta desa atau kota, mempelajari atau membuat presentasi multimedia tentang keadaan atau keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, ada model pembelajaran berbasis game. Anak-anak yang menyukai permainan itu sangat tidak diragukan lagi, maka menggabungkan pembelajaran IPS dengan elemen permainan dapat menjadi alternatif model pembelajaran yang menarik. Model pembelajaran yang berbasis game bisa dilakukan dengan menggunakan permainan edukatif seperti permainan peta, permainan kuis, atau simulasi peran. Dalam model ini, peserta didik akan belajar secara interaktif. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis lapangan. Selanjutnya, mengajar IPS tidak hanya harus dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas melalui model pembelajaran berbasis lapangan. Dalam model ini, peserta didik diajak untuk mengamati langsung berbagai fenomena sosial, geografis, dan ekonomi yang terjadi di sekitar mereka. Contohnya, guru dapat mengajak peserta didik untuk melakukan kunjungan ke beberapa tempat seperti pasar tradisional, kantor pemerintahan, atau tempat wisata sejarah lainnya. Yang terakhir ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang difokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif, kritis, dan kreatif. Inquiry ini adalah salah satu model pembelajaran yang dipandang modern yang dapat dimanfaatkan pada berbagai jenjang pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Pelaksanaan inquiry ini dalam pembelajaran pengetahuan sosial dirasionalisasi pada pandangan dasar bahwa dalam model pembelajaran tersebut siswa terdorong untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui kegiatan belajar mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan model pembelajaran untuk IPS SD. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum memulai penggunaan model pembelajaran untuk IPS SD, identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dan materi yang relevan dengan tujuan tersebut. Yang kedua, pilih model pembelajaran yang tepat. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajar IPS SD seperti cooperative learning, problem-based learning, atau inquiry-based learning. Pilihan model yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, rencanakan pengajaran. Buatlah rencana pengajaran yang detail, termasuk aktivitas, materi, dan mode yang akan digunakan. Pastikan rencana tersebut dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, lakukan kegiatan pembelajaran. Selama proses pembelajaran, pastikan mengikutsertakan siswa dalam aktivitas interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi, atau eksperimen. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, lakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep IPS. Gunakan berbagai metode evaluasi seperti tes tulis, presentasi, atau proyek berbasis keterampilan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan model pembelajaran untuk IPS SD. Kelebihan model pembelajaran untuk IPS SD yang pertama, membantu meningkatkan pemahaman siswa. Model pembelajaran untuk IPS SD dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep IPS secara lebih baik. Yang kedua, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Dengan menggunakan mode pembelajaran yang interaktif, siswa dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar siswa. Model pembelajaran untuk IPS SD dapat memperkaya pengalaman belajar siswa melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, eksperimen, atau kunjungan lapangan. Siswa dapat memiliki pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik. Next. Kekurangan model pembelajaran untuk IPS SD. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih lama. Beberapa model pembelajaran untuk IPS SD membutuhkan persiapan yang lebih lama dari sisi guru. Yang kedua, memerlukan keterampilan guru yang mendalam. Untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang efektif, guru perlu memiliki keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang model tersebut. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya yang memadai. Beberapa model pembelajaran untuk IPS SD membutuhkan sumber daya tambahan seperti alat praktikum, pemain edukatif, atau bahan belajar yang lebih interaktif. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Mohon izin, jadi materi yang tadi belum disampaikan yaitu mengenai tips menggunakan model pembelajaran untuk IPS SD. Jadi bisa di next ke slide sebelumnya, Bli. Judulnya tips menggunakan model pembelajaran IPS.
Nah, jadi langsung saja ya, karena mungkin terkendala sinyal. Jadi, tips menggunakan model pembelajaran untuk IPS SD ada 5. Yang pertama yaitu kenali karakteristik siswa. Nah, sebelum kita menggunakan model pembelajaran IPS SD, kita kenali dulu karakteristik siswa tersebut. Nah, dengan mengetahui gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa, kita dapat lebih mudah menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua yaitu jadikan pembelajaran menyenangkan. Nah, agar siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran, jadikan pembelajaran IPS SD sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nah, libatkan mereka dalam aktivitas yang interaktif dan menarik. Nah, yang ketiga yaitu berikan koneksi dengan kehidupan nyata. Nah, IPS SD berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pastikan kita menghubungkan konsep-konsep IPS sesuai dengan yang dialami oleh siswa. Nah, yang keempat yaitu berikan umpan balik yang konstruktif. Nah, di sini setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran, berikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka dan meningkatkan pemahaman mereka. Nah, yang terakhir yaitu gunakan sumber belajar yang variatif. Nah, selain buku teks yang ada di sekolah dasar, nah kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain seperti video, gambar, dan bahan-bahan yang ada di internet. Nah, jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 tentang model pembelajaran IPS di SD. Jika dari rekan-rekan ada yang bertanya, silahkan. Izin dari rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan dari materi yang kami paparkan? Baik, untuk Putu Rina Dewi, silakan mau bertanya atau menambahkan. Mau bertanya, Nisa.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Rina Dewi dengan NIM 2211031141. Izin bertanya, pendekatan apa saja yang cocok digunakan dalam penerapan model pembelajaran IPS di SD kelas rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih Rina untuk pertanyaannya. Silakan kirim ulang di kolom komentar ya. Dari rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya langsung saja menjawab dari pertanyaannya Rina tentang pendekatan apa saja yang cocok digunakan dalam penerapan model pembelajaran IPS di SD kelas rendah. Jadi, dalam penerapan model pembelajaran IPS di kelas rendah ini, terdapat beberapa pendekatan yang cocok digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Nah, pendekatan ini menekankan pada proses berpikir secara ilmiah dan menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran. Kemudian yaitu pendekatan diskusi. Nah, pendekatan ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok atau diskusi di kelas untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu pendekatan eksperimen. Nah, pada pendekatan ini melibatkan siswa dalam melakukan percobaan untuk membuktikan suatu pernyataan atau hipotesis tertentu. Nah, yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran terpadu. Nah, pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang ada di dalam pembelajaran IPS dan juga yang terakhir yaitu pendekatan berbasis proyek. Pada pendekatan ini melibatkan siswa dalam membuat proyek secara nyata yang relevan dengan pembelajaran IPS. Nah, siswa juga dapat melakukan penelitian, membuat presentasi, atau menghasilkan produk yang menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep IPS. Jadi, itu yang dapat saya berikan tanggapan kepada Rina. Apakah jawaban saya dapat diterima? Bisa. Baik, terima kasih Rina dan rekan-rekan semua. Karena tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan presentasi sore hari ini dengan menghaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
Masa beli deh.